Halo, selamat datang di channel Bermatematika. Jumlahkan ke baris yang kedua. Tetap selalu bermatematika. Salam. Halo, selamat datang kembali. Masih bersama saya Aleam Sbara dalam mata kuliah Kalkulus 2. Kali ini kita akan membahas uji jumlah terbatas. Ya. Oke, jadi pertama kita punya statement seperti berikut. Ini bahwa kalau kita punya sebuah deret yang non-negatif, apa maksudnya deret yang non-negatif? Artinya setiap suku-sukunya dia merupakan bilangan yang non-negatif. Nah, jika deret ini merupakan deret yang konvergen, itu akan terjadi jika dan hanya jika jumlah parsialnya terbatas di atas. Ya. Jadi sebuah deret yang non-negatif dia akan konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya terbatas di atas. Oke, kita akan buktikan dua arah. Yang pertama adalah bahwa kalau deretnya konvergen, maka benar jumlah parsialnya terbatas. Dan yang kedua adalah jika jumlah parsialnya terbatas, maka deretnya konvergen. Oke. Nah, kalau kita punya deret yang konvergen, katakanlah konvergen ke S, maka si Sn ini kan dia cuma menjumlahkan n buah suku. Dan tentunya dia nilainya akan lebih kecil dari kalau kita menjumlahkan seluruh suku yang ada. Nah, padahal si seluruh suku ini kita asumsikan dia jumlahnya adalah S. Dengan demikian, maka si Sn ini akan terbatas oleh S besar. Ya. Nah, sebaliknya, kalau misalkan kita punya Sn, ya, dia terbatas oleh S untuk setiap n, ini harusnya untuk setiap n, maka si barisan Sn merupakan barisan yang terbatas di atas oleh S. Nah, ini mengingatkan kita kepada uji kemonotonan, ya. Teorema kemonotonan untuk barisan. Nah, di sini kita punya barisan yang terbatas di atas oleh S. Untuk menunjukkan bahwa barisan ini konvergen, kita cukup menunjukkan bahwa barisannya monoton naik. Nah, tapi memang monoton naik. Kenapa? Karena kan si Sn plus 1 itu adalah Sn ditambah suku ke n plus 1. Padahal suku ke n plus 1-nya itu suatu bilangan yang non-negatif. Berarti kalau ditambah sesuatu yang non-negatif, ini masih lebih besar dari Sn. Dengan demikian, suku ke Sn plus 1 lebih besar sama dengan suku yang sebelumnya. Berarti ini barisan yang monoton naik. Jadi kita punya barisan Sn yang monoton naik dan terbatas di atas. Nah, menurut teorema kemonotonan, maka barisan ini adalah barisan yang konvergen. Nah, kita ingat lagi bahwa definisi kekonvergenan deret adalah kalau barisan jumlah parsialnya konvergen. Karena di sini dia monoton naik dan terbatas di atas, barisannya konvergen, akibatnya deretnya juga konvergen. Oke, kita akan melihat bagaimana teorema yang barusan itu kita pergunakan. Misalkan kita punya deret semacam ini, ya, 1/1 faktorial ditambah 1/2 faktorial tambah 1/3 faktorial dan demikian selanjutnya. Kita klaim bahwa deret ini konvergen. Kita akan tunjukkan dengan cara menunjukkan bahwa si jumlah parsialnya terbatas di atas. Jadi kita perlu cek pertama bahwa ini merupakan deret yang non-negatif. Jadi kalau tadi kita punya deret yang non-negatif, kita bisa untuk menunjukkan bahwa deretnya konvergen, cukup kita tunjukkan bahwa si jumlah parsialnya punya batas atas untuk setiap n. Oke, kita lihat apa batas atasnya. Oke, kita pertama lihat bahwa n faktorial itu adalah perkalian dari 1, 2, 3 sampai n. Nah, kalau kita tinjau n-1 bilangan yang terakhir, ya kecuali si angka 1 ini semuanya lebih besar sama dengan 2. Dan di sini ada sebanyak n-1 bilangan. Berarti karena masing-masing ini lebih besar sama dengan 2, si perkalian n-1 buah bilangan ini lebih besar dari 2 pangkat n-1. Ya. Oke, nah dimana kita mempergunakan fakta ini, kita tuliskan Sn. Jadi penjumlahan dari 1/k faktorial mulai dari k sama dengan 1 sampai k sama dengan n. Nah, tadi si n faktorial itu selalu lebih besar sama dengan 2 pangkat n-1. Berarti si 1/3 faktorial ini
lebih kecil dari 2 pangkat, si 3 faktorialnya lebih besar dari 2 pangkat 2, lebih besar dari 4. Berarti 1/3 faktorialnya lebih kecil dari 1/4. Ya. Dan yang terakhir, 1/n faktorial dia akan lebih kecil dari 2 pangkat n-1. Karena tadi n faktorialnya lebih besar sama dengan 2 pangkat n-1. Nah, sekarang si jumlahan ini bisa kita lihat sebagai jumlah parsial dari deret geometri yang suku pertamanya 1 dan rasionya setengah. Dan kita tahu jumlah deret geometri ini adalah suku pertama dibagi 1 dikurang rasio yang kita dapatkan sama dengan 2. Berarti si pengerjaan ini menunjukkan bahwa si jumlah parsial Sn ini nggak peduli n-nya berapapun, dia akan selalu lebih kecil dari 2. Dengan demikian, si jumlah parsialnya terbatas di atas oleh 2. Nah, menurut teorema tadi, kalau kita punya deret yang non-negatif dan jumlah parsialnya terbatas di atas, maka pastilah deretnya deret yang konvergen. Jadi kita bisa simpulkan deret ini memang merupakan deret yang konvergen.